Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mujizatnya Setiap Hari. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai dengan ke-13. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang dan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima jelai roti yang lebih setelah orang makan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sesungguhnya mujizat kami alami setiap hari, tidak hanya berbicara tentang 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang mujizat Tuhan terjadi itu kapan? Kita tidak pernah merasakan bahwa atau kemudian menyadari setiap hari itu mujizat Tuhan terjadi. Kita anggap kalau mujizat Tuhan tuh sakit berat disembuhkan, kondisi yang sangat sulit kita sudah usaha segala cara untuk mencari jalan keluar, tidak menemukan jalan keluar. Tiba-tiba terjadi mujizat, ada malaikat yang Tuhan kirim, ada peristiwa khusus yang terjadi yang di luar dugaan kita. Lalu kita mengatakan, haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur kepada Allah karena Engkau melakukan mujizat yang luar biasa. Mujizat itu terjadi setiap hari dan kita tidak pernah sadari. Lalu kita seringkali bertanya, apakah engkau pernah mengalami mujizat Tuhan? Biasanya orang akan mengatakan ada peristiwa-peristiwa tertentu bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Kita akan kecelakaan lalu tidak mengalami kecelakaannya tidak terjadi. Naik pesawat terbang, mengalami turbulensi udara yang sangat luar biasa, lalu kemudian Tuhan menyelamatkan. Kita katakan itu mujizat. Sementara mujizat itu terjadi setiap hari. Waktu kita masih bernafas, pernafasan kita tidak terganggu, jadi sehat itu adalah mujizat. Banyak orang berpikir bahwa sakit disembuhkan itu mujizat, tetapi kesehatan yang kita nikmati setiap hari, apakah kita melihat itu sebagai mujizat? Mata kita yang bisa melihat setiap hari tidak buta, bukankah itu mujizat? Kaki kita yang bisa berjalan dan tidak timpang apalagi lumpuh, bukankah itu mujizat? Tangan kita yang bisa berkarya, bukankah itu mujizat? Mulut kita yang masih berbicara dengan jelas, mengucapkan kalimat dengan jelas, bukankah itu mujizat? Mujizat terjadi setiap hari. Kalau ada sebuah kesadaran yang sangat mendalam bahwa mujizat itu terjadi setiap hari, maka rasa syukur kita kepada Allah pun kita lakukan setiap hari. Bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Itu mujizat Tuhan setiap hari, yaitu kita mendapat banyak aspek. Tetapi sewaktu kita diperhadapkan kepada masalah hidup, kesulitan, bukankah mujizat juga terjadi dalam hidup kita? Kita berkata, bagaimana mungkin sesuatu yang kita punya lalu hilang, diambil? Itu mujizat. Mujizat yang luar biasa sesungguhnya adalah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin terjadi. Yaitu, tatkala kita putus asa, lalu kita mendapatkan kekuatan, kita bisa melihat segala permasalahan dari sudut dan kacamatanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan problem masalah, lalu kita mengalami pemahaman firman Tuhan yang baik, kita melewatinya dan selalu yakin bahwa di tengah kesulitan problem yang ada kehendak Allah yang ingin kita pelajari. Mujizat sesungguhnya salah satu aspek adalah kita mengalami pertumbuhan iman. Kita mengalami menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Kita menjadi orang yang setia kepada Allah. Kita mempercayai Allah tanpa ragu. Itu mujizat yang terjadi. Mujizat itu terjadi adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Tatkala Yesus sudah naik ke surga, ada Roh Kudus penolong, menyadarkan, mengisafkan manusia kepada dosa. Dan Tuhan menolong kita. Dan kita membuka diri untuk menerima kuat kuasa Roh Kudus dalam suasana Pentakosta yang sebelumnya kita rayakan. Kita kemudian mengalami kekuatan Allah. Kita tidak menyalahkan Allah. Kita tidak bersungut-sungut. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada mujizat. Hal yang jauh lebih penting dari mujizat adalah orang hidup di dalam kebenaran Allah. Karena mujizat hanyalah materai. Salah satu bagian materai daripada kemahakuasaan Allah, kasih Allah, kepedulian Allah di dalam Kristus Yesus.
Tetapi sesuatu yang lebih penting daripada mujizat adalah kehidupan kita yang tidak jatuh dalam dosa. Kehidupan kita yang tetap setia mengikut Tuhan. Kehidupan kita yang tidak meragukan Tuhan. Dan kehidupan kita yang terus berjuang bagaimana menjalankan kebenaran firman Allah yang kita tidak suka, tapi itu perintah Tuhan. Kita belajar menyukai perintah Allah yang kita tidak suka menjadi kita sukai. Maka itulah mujizat. Yang lebih penting dari mujizat adalah pertumbuhan iman dan perubahan hidup yang semakin baik. Tatkala kehadiran kita bisa memberkati banyak orang, tatkala kehadiran kita menjadi garam dan terang dunia ini, tatkala kehadiran kita membuat orang mensyukuri ada Allah yang hidup, ada Kristus yang nyata dalam hidup kita. Kita menjadi surat-surat terbuka di hadapan dunia dan mereka melihat ada kebenaran Kristus dalam hidup kita, ada keteladanan yang kita lakukan. Maka itu adalah jauh lebih penting daripada mujizat itu sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan hanya kita menjadi pribadi yang menerima mujizat-mujizat Allah, tapi engkau juga menjadi bagian daripada mujizat Allah itu terjadi bagi orang lain. Kalau ada orang kesulitan, engkau dipanggil oleh Allah, dan engkau menolong orang tersebut, maka orang tersebut mengalami mujizat Allah melalui siapa? Melalui setiap kita masing-masing sebagai alat dan di tangannya. Sebagaimana Musa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, maka itu mujizat-mujizat Allah yang dinyatakan. Tetapi Musa menjadi perpanjangan tangan Allah. Bagaimana mujizat Allah itu kemudian dinyatakan. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara kehidupan kita masing-masing, bukankah kita akan mengingat orang-orang tertentu yang menolong kita, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah. Kita memang tidak mengalami, kalau kita tidak mengalami bagaimana malaikat yang memiliki sayap seperti serafim dalam Yesaya. Ada 3 pasang sayap, satu untuk terbang, satu untuk menutup mukanya, satu untuk menutup kakinya. Kita melihat sendiri, tetapi kita bisa menjadi malaikat-malaikat Allah di tengah-tengah dunia ini. Tatkala kita mau menjadi perpanjangan mujizat Allah, tatkala kita hadir dalam hidup orang-orang yang mengalami kesulitan, lalu kita memberkati mereka, lalu kita menjadi terang buat mereka, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan kita menjadi saluran kasih Allah. Orang merasakan kasih Allah melalui hidup kita. Orang merasakan terang Tuhan melalui hidup kita. Orang merasakan rasa yang indah karena Tuhan meminta kita menjadi garam buat dunia. Ada rasa aman, rasa percaya, rasa terlindungi, dan rasa itu bukan sekedar perasaan, tapi sebuah kebenaran. Karena kita menjadi perpanjangan daripada mujizat Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sekali kita tidak hanya cukup menerima mujizat Allah setiap hari, tapi kita pun mau menjadi saluran Tuhan untuk menjadi mujizat Allah itu terjadi dalam hidup-hidup orang-orang tertentu. Sahabat seperjalanan, ada anak-anak yang mau putus sekolah, lalu kemudian kita dipanggil berbagian untuk menolong mereka. Anak tersebut bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Bukankah kita menjadi perpanjangan mujizat Allah terjadi dalam hidup orang tersebut? Dan ada banyak ragam yang bisa kita lakukan untuk menjadi perpanjangan mujizat Allah, untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang Maha sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.